Mas Andrew 23. Apakah kesalahan yang biasa dilakukan kebanyakan orang dalam manajemen keuangan? Hai, salam hebat, doa biasa. Seperti yang saya selalu mengatakan, ada dua kemampuan yang harus kita miliki supaya kita bisa hidup lebih berkualitas. Dua kemampuan itu adalah manajemen keuangan dan manajemen waktu. Maka Anda harus menguasai kedua kemampuan ini, Anda pasti bisa hidup lebih kaya, sukses dan bahagia. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas 10 kesalahan dalam manajemen keuangan. Ini seperti hal-hal yang sepele dan kecil, tapi ini sangat menentukan kesuksesannya seseorang dalam mengurus keuangannya. Yang pertama, kebanyakan orang habis uang yang kecil untuk kesenangan atau hobinya. Contoh dia suka merokok, maka satu hari dia menghabis satu kotak rokok. Anda bayangkan, satu tahun kemudian berapa banyak uang dia sudah habis hanya untuk membeli rokok saja. Begitu juga dengan minum alkohol, Seseorang yang suka minum, kalau dia bisa hemat satu tahun, uang itu disimpan. Berapa banyak keuangan yang dia bisa simpan setelah satu tahun. Begitu juga seseorang yang suka meminum kopi. Dia selalu pergi ke kafe yang mahal untuk menikmati secangkir kopi. Uang itu mungkin 20.000, 30.000. Kalau dia menghematkan uang itu, sekali-sekala, seminggu sekali sahaja. Hari yang lain dia menikmati secangkir kopi di rumah dia dengan kopi yang biasa. Tetap dia bisa menikmati kopi, tapi uang itu disisihkan untuk disimpan. Jangan sepelekan uang yang sekecil-kecil ini. Itulah awalnya kita bisa menyimpan uang. Maka perhatikanlah pemborosan yang terjadi kepada uang-uang yang kecil ini. Sedikit-sedikit, lama-lama dia akan menjadi bukit. Yang kedua adalah mereka sangat mementingkan kenikmatan instan, yaitu selalu mengejar kenikmatan sesaat. Contohnya, melihat sesuatu yang dia suka, dia langsung beli. Dia beli sesuatu karena gengsinya, bukan fungsinya. Selalu ikut-ikutan supaya tidak ketinggalan di kalangan temannya. Ini yang membuat mereka membuang banyak uang untuk mengejar sesuatu yang mungkin mereka tidak butuhkan. Tapi karena komunitasnya mementingkan itu, dia kejar-kejarkan itu. Akhirnya banyak uang itu terbuang di sana dan sini. Yang ketiga adalah investasi yang tidak bijak. Kita selalu semua tahu bahwa untuk mengembangbiakkan uang kita harus belajar untuk investasi. Tapi selalu kita mereka membuangkan uang ikuti investasi yang tidak bijak. Contohnya hanya ikut-ikutan teman-teman saja tanpa mempelajari secara keseluruhan investasi yang beliau lakukan. Ini sangat bahaya sekali. Saya juga dahulu pernah juga mengalami hal yang sama. Banyak kerugian terjadi karena saya hanya ikut-ikutan tanpa mempelajari sedetailnya paket investasi yang saya lakukan atau saya investkan. Yang keempat, orang yang mempunyai pemikiran bahwa mereka ingin cepat kaya, maka mereka selalu mencari peluang-peluang bisnes yang bisa mengembalikan investasi mereka sangat cepat. Maka mereka dah terjebak dalam satu namakan money game atau skema piramida. Maka banyak orang terbohong, merugi banyak di skema piramida atau money game karena mereka ingin cepat kaya. Di Indonesia, belasan tahun ini banyak orang mengalami kerugian karena ditipu oleh skema piramida, pyramid system yang berkedokkan bisnes MLM, tapi sebenarnya adalah Ponzi scheme atau skema piramida yang sangat-sangat merugikan orang yang menginvestasikannya. Maka tolong pastikan jangan percaya sesuatu pulangan atau return
profit yang tidak masuk akal. Contohnya 20%, 30%. Setelah Anda investasi bisa kembali dalam setengah tahun atau 1 tahun. Karena kesalahan kita lah akhirnya kita mengalami kerugian. Yang kelima, tidak ada dana darurat. Kita semua diajari bahawa kita harus mensimpan wang kita 5-10% untuk sebagai satu dana darurat, iaitu kita bisa pakai minimal 6 bulan apabila kita mengalami krisis ataupun masalah dalam kehidupan kita, contoh di PHK kan dan sebagainya. So Anda harus mulai hari ini tolong wang sisa minimal 10% untuk disimpan sebagai emergency fund atau dana darurat. Okey, banyak orang mempunyai masalah kerana mereka tidak sisihkan itu. Karena kita tahu bahawa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Apa-apa pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. So kita harus memberikan satu proteksi dalam kehidupan kita demi kebaikan orang yang kita cintai dan anak-anak yang kita cintai. Yang keenam, terlalu tergantung kepada kredit card atau kartu kredit. Banyak orang selalu menggunakan kredit card untuk menggunakan wang mereka. Bahkan mereka menggunakan wang itu untuk belanja, yaitu bayar dahulu dan cicil kemudian. Akhirnya mereka banyak berhutang dan mempunyai banyak kredit card. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya mereka buang banyak waktu dan juga buang banyak dana untuk untuk membayar bonus ataupun interest yang ada di kredit card. Ingat, interest atau bunga kredit card sangat tinggi sekali. Okey? Maka gunakan kredit card hanya untuk menggantikan tunai, tapi bukan untuk melakukan belanja yang tidak dibutuhkan. Ini adalah merupakan satu pelangkap atau satu trap yang bisa membuat Anda terjatuh ke lubang hutang yang tidak ada akhirnya. Ini sangat berbahaya sekali. Yang ketujuh, mereka mempunyai satu sumber penghasilan sahaja. So kita tahu bahawa dalam manajemen keuangan ada satu konsep multiple source of income, iaitu mempunyai sumber penghasilan lebih dari satu. Kalau ada 2, 3 itu lebih baik. Memang kita bisa mendapat penghasilan dari penghasilan yang biasa, yaitu gaji kita atau bisnes kita. Akhirnya sumber yang kedua adalah dari part-time job ataupun dari investasi yang lain. Contohnya sewa dari apartemen kita, rumah kita, atau keuntungan dari investasi yang lain. So kalau Anda hari ini hanya tergantung kepada satu sumber penghasilan saja, Anda harus berfikir 2 kali. Bagaimana saya bisa menambahkan satu pipa air lagi supaya penghasilan saya itu bisa bertambah banyak. Okey? Karena ini salah satu kunci di mana Anda bisa menambahkan penghasilan Anda. Kalau Anda tergantung kepada satu sumber air saja, Anda harus pastikan sumber air itu sangat cukup. Kalau pas-pasang saja, bermakna Anda harus mulai memikirkan alternatifnya supaya memastikan bahawa Anda mempunyai sumber air yang cukup dan tidaklah akan mengganggukan kesejahteraan Anda di tahun-tahun akan datang. Mungkin di situlah Anda harus mulai mencari part-time job atau menjalankan direct selling untuk menambahkan penghasilan Anda, supaya Anda mempunyai dana yang cukup untuk disimpan dan untuk melakukan investasi di kemudian hari. Yang ke-8, kekhawatiran yang berlebihan. Ingat, apabila kita melakukan sesuatu investasi, tidak ada orang bisa menjaminkan dia 100% akan berhasil, 100% akan beruntung. Dia pasti akan ada satu dinamakan resiko. So, kalau kita takut rugi saja, maka banyak orang hanya simpan wang dia di bank. Nah, untuk menikmati bunga di bank saja saat ini sangat kecil sekali dan akan lebih kecil lagi di tahun-tahun akan datang. Maka kita harus belajar untuk mengambil resiko yang terhitung atau calculator risk, di mana Anda bisa untung tapi resiko dia sangat kecil, Anda bisa hadapi, go ahead, di mana Anda harus berani untuk belajar untuk investasi.
Walaupun ada resiko, tetapi dia mempunyai keuntungan yang besar atau dijanjikan di kemudian hari. Okey, apabila anda tidak berani mengambil resiko, maka peluang yang ada di depan anda dalam pelbagai bentuk investasi tidak akan menguntungkan anda. So, belajar untuk berani mengambil resiko yang terhitung atau calculated risk, anda akan mulai belajar untuk mendapat keuntungan dari investasi-investasi yang lain. Yang kesembilan adalah hanya simpan wang dan tidak berinvestasi. Ini berkaitan dengan apa yang saya bahaskan tadi. Karena anda takut rugi, maka akhirnya uang itu hanya disimpan saja. Untung disimpan, simpan, dan tidak berani melakukan investasi, tidak berani beli emas, tidak berani beli properti, tidak berani untuk ori atau saham dan sebagainya. Maka ini adalah satu kesalahan yang besar, ya, yang banyak orang lakukan karena hanya tergantung kepada bunga sahaja. Investasi setiap tahun yang meningkat itu akan memakan nilai uang kita. Akhirnya kita simpan uang itu walaupun ada tambahan atas bunga, tapi value-nya atau nilainya sudah merosot dibanding dengan waktu kita menyimpannya. Maka dengan kata lain, belajarlah untuk berinvestasi, sesuatu investasi yang tidak mempunyai risiko yang tinggi, pulangannya sederhana. Itu adalah awal langkah yang baik untuk anda belajar investasi dan belajar untuk menghadapi risiko yang terhitung dan belajar untuk mendapat penghasilan tambahan dalam investasi anda. Yang terakhir, hanya ada satu rekening di bank sahaja. Saya selalu mengatakan kita harus mempunyai berapa rekening. Yang pertama adalah ada rekening simpanan, yaitu anda harus paksa diri anda minimal 20% penghasilan anda setiap bulan itu disimpan di satu saving, dan itu tidak bisa disentuh supaya anda bisa menggunakan uang itu untuk investasi di kemudian hari. Itu yang saya namakan pay me first, bayar aku dahulu. Ini konsep sangat penting sekali. Okey. Yang kedua, anda mempunyai dana darurat di mana anda akan menyimpan 5-10% penghasilan anda sampai dana darurat itu bisa menghadapi masalah selama kebutuhan uang selama 6 bulan. Kalau anda sudah mempunyai cadangan uang 6 bulan sebagai biaya bulanan, itu sudah merupakan dana darurat anda sangat cukup. Okey, so yang ketiga, rekening yang ketiga adalah untuk belanja atau expenses bulanan setiap bulan. Itu kurang lebih adalah mencakupi 60% daripada penghasilan anda, maksimal 60%. Okey, so ingat, untuk manajemen keuangan biasanya kita menggunakan satu formula, yaitu ISS, invest, simpan, dan spend. Okey, ISS, invest, simpan, dan spend, yaitu paksa diri anda 10% itu disimpan untuk belajar investasi atau untuk meningkatkan upgrade anda punya pengetahuan tentang investasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan skills anda. Dan 20% itu disimpan untuk apa? Untuk investasi di kemudian hari apabila dana itu cukup. Nah, S yang ketiga barulah kita spend. Tapi banyak orang mereka SIS, yaitu sudah ada uang, mereka spend dulu, ya, baru invest, baru simpan. Atau SSI, spend dulu, baru simpan, baru invest. Itu adalah rumusan yang salah. Ingat, rumusan yang saya usulkan adalah ISS, invest dulu, baru saving, dan baru spend penghasilan yang lain. Dengan cara begini, anda pasti bisa mulailah mempelajari urusan uang dengan lebih baik. Semoga anda tidak melakukan 10 kesalahan ini dan anda akan lebih bijak untuk menguruskan keuangan anda. Semoga anda juga bisa cepat-cepat menjadi orang kaya.